Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perhatikan halaman 75. Perhatikan, yuridullahu an yukhaffifa ankum. Ambil nasabnya di sini apa? An. Yuridu fi'il apa? Fi'il mudhari. Sebelumnya ada ambil nasab enggak? Enggak. Berarti kita mengi'rabnya seperti apa? Yuridu fi'lun mudhari. Dia marfu apa mansub? Marfu'un. Berarti yuridu fi'lun mudhari marfu'un. Tanda rafa'nya apa di situ? Apa tanda rafa'nya di situ? Yuridu. Kok ragu-ragu? Apa tanda rafa'nya yuridu di situ? Dhammah. Harus yakin, lihat di situ. Yuridu fi'lun mudhari kemudian marfu'un. Apa tanda rafa'nya? Marfu'un. Wa alamatu. Apa itu wa alamatu? Hah? Dan tanda raf'ihi, tanda rafa'nya dhammatun. Dhammah. Apakah di situ zahiratun atau mustatirun? Zahiratun di mana? Fi akhirhi atau ala. Saya ulangi lagi, mengi'rab itu, dalam mengi'rab itu kita menjelaskan status sebuah kata. Nah, ini i'rab nih. Coba i'rab ini bisa enggak? Ini adalah sebuah bendera yang berwarna merah putih, tiangnya berwarna silver. Paham? Ini i'rab. Coba i'rabkan saya kipas ini. Ini adalah kipas dengan merek Regency. Kemudian warna kaki-kakinya warna hitam. Kemudian tempat ininya berwarna silver dan seterusnya. Ini namanya i'rab, kita menjelas. Nah, sekarang kalau i'rab ini adalah sebuah papan tulis berwarna putih. Kita menggunakan ini itu i'rab. Nah, sekarang yuridu, kamu i'rab. Apa yuridu itu? Oh, yuridu ini fi'il mudhari. Bukan ngarang-ngarang, i'rab itu sekedar kita mengucapkan dengan lisan. Bukan hanya sebatas kita sebut dengan lisan, enggak. Yuridu itu apa? Apa status yuridu? Fi'il mudhari. Berarti bilang fi'il mudhari. Dia sekarang marfu apa majrur? Apa mansub? Marfu. Apa alasannya marfu? Karena tidak diawali oleh amil nasab atau amil jazam. Marfu'un. Di sini apa tanda rafa'nya? Maka kita mengatakan wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya kalau dia mansubun wa alamatu nasbihi, kalau majrurun wa alamatu jarrihi, majzumun wa alamatu jazmihi. Apa tanda rafa'nya di sini? Dhammatun. Kelihatan enggak? Zahiratun. Apa itu zahir? Nyata. Ala akhirih atau fi akhirih. Sudah selesai. Sekarang kalimat setelahnya. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Jadi mengi'rab ini menjelaskan status sebuah kali. Yuridu fi'lun mudhari. Kalau tidak diawali oleh amil nasab di depannya, berarti kita mengatakan marfu. Kenapa marfu? Karena tidak ada amil nasab sebelumnya yang menasabkan atau amil jazam yang menjazamkan. Maka dia statusnya wa alamatu raf'i. Apa tanda rafa'nya? Dhammatun zahiratun ala akhiri. Allahu setelah fi'il urutannya apa? Fa'il. Ada fi'il pekerjaan, ada yang mengerja. Fi'il fa'il. Allahu lafzul jalalah. Jadi langsung jangan mengatakan Allahu fa'il langsung, tapi karena ini Allahu lafzul jalalah ini khusus untuk kalimat Allah atau nama
Allah. Tapi kalau yang selainnya langsung fa'il. Allahu lafzul jalalah ini fa'ilun. Statusnya sebagai fa'il. Terus dia kenapa di sini marfu? Apa tanda rafa'nya? Dhammatun zahiratun akhiri. Selesai mengerop ini. Sekarang mengerop setelahnya an. An ini apa ini? Amil nasab. Berarti kita mengatakan an harfu masdarin wa nasbin. Cukup sampai situ. An harfu masdarin wa nasbin. Kenapa an dikatakan harfu masdarin? Kenapa an dikatakan harfu masdarin? An dan fi'il yang setelahnya bisa digabung, bisa dilebur menjadi boleh kita mengatakan an yukhaffifa atau masdar. Apa khaffafa yukhaffifu? Takhfifan. Kalau sudah belajar nanti malam belajar, habis sisa itu ada jadwalnya. Mulai besok malam. Sorof itu. Jadi biar cepat belajar sorof, biar bisa belajar bagaimana merubah menjadi masdar. Ini wazannya fa'ala yufa'ilu taf'ilan, khaffafa yukhaffifu takhfifan, kallama yukallimu takliman. Jadi boleh mengatakan yuridullahu takhfifa'ankum, takhfifakum, atau yuridullah an yukhaffifa'ankum. Wa nasbin karena menasabkan fi'il mudhari. An harfu masdarin wa nasbin. Yukhaffifa fi'lun mudhari. Ini lihat nih, jangan lihat saya ini. Terus dia mansub kalau didahului oleh amil. Kalau di sini tidak ada amil nasab, dia marfu. Kalau ada amil nasab berarti dia kalau ada amil jazam dia majzum. Ingat, fi'il mudhari hukum asalnya jika tidak didahului oleh amil nasab dia marfu. Yukhaffifa ulang fi'lun mudhari mansubun bi'an. Yang menyebabkan dia masuk itu adalah an. Terus wa ala terus setiap fiil ada fa'il. Setiap fiil ada Kalau nampak seperti ini fa'ilnya, tinggal kita sebutkan. Kalau tidak nampak, berarti kita mengatakan wa fa'iluhu dhamirun. Nampak enggak dhamirnya? Mustatirun. Apa arti mustatir? Tersembunyi. Mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Jadi ada dhamir huwa di sini. Yuridullah an yukhaffifa. Siapa yang ingin meringankanmu? Allah. Jadi dhamir di sini itu huwa kembali kepada Allah. Paham tak ini? Jadi kalau fiil tidak kelihatan dhamirnya di sini berarti dhamirnya mustatir. Imma huwa, imma nahnu, imma hiya. Paham? Tergantung. Berarti di sini pakai iya. Yukhaffifa. Kembali kepada Allah. Berarti yang akan meringankanmu siapa? Allah. Di sini fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa. Dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Takdiruhu apa arti takdiruhu? Yang kita perkirakan, yang kita niatkan itu adalah dhamir huwa. Misalkan yuridu an yadhhaba. Yuridu apa artinya? Dia ingin pergi. Siapa yang ingin pergi? Yuridu atau Muhammadun yuridu an yadhhaba. Muhammad ingin pergi. Siapa yang ingin pergi? Muhammad. Berarti fa'ilnya siapa?
Muhammad. Ada ndak berbentuk domir mustatir takdiruhu Muhammad? Paham ndak? Nah, ini bagaimana mengarabnya? Muhammadun. Muhammadun sebagai fa'il apa sebagai maf'ul? Mubtada. Isim yang berada di awal kalimat statusnya sebagai mubtada. Muhammadun mubtada. Terus barusan saya mengatakan, saya bilang setiap fiil ada fa'il. Dekman sebulan, setiap fiil mesti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Dhamir mustah. Ini sama dengan ini. Jangan lolos-lolos-losan. Arab dulu, yuridu. Dan fa'ilnya, kan fi'il itu mesti wajib ada wa fa'iluhu, dan fa'ilnya mana? Dhamirun mustatirun. Apa arti mustatir? Lawan dari mustatir, apa lawannya? Barizun. Lawannya Nah, di sini dhamirnya baris apa mustatir? Ulang, wa fa'iluhu. Fihi jawazan. Apa arti jawazan? Boleh dia tersembunyi. Jawaz itu artinya yajuzu. Jaizun. Jawazan artinya yajuzu, jaizun, jawazan. Fihi padanya jawazan. Mustatirun fihi artinya dia tersembunyi di sini. Jawazan hukumnya takdiruhu, apa takdirnya yang sembunyi di sini? Huwa, kembali kepada Muhammad. Nah, setelah itu apa Arabnya? Jangan terburu-buru. Ingat kunci di kepalamu. Mubtada wajib ada khobar. Mubtada wajib mencari Kamu tadi bilang mubtada, berarti harus ada khobar. Kamu bisa dibilang istri. Bisa enggak dibilang istri? Tidak bisa dibilang seorang istri kalau belum nih. Hamda ini. Paham? Bisa enggak dibilang ini seorang suami? Kalau ini bisa dibilang seorang suami karena sudah nikah, ada istrinya. Tinggal disebutkan siapa istrinya. Kalau kamu, ini seorang istri, bisa enggak? Kenapa enggak bisa? Karena belum ada suami. Sekarang di sini ada istrinya. Yang mana suaminya? Ada mubtada, harus ada khobar. Paham enggak ini? Ini dasar nih, sering saya jelaskan. Mubtada itu wajib dengan khobar. Kamu setelah mengatakan mubtada berarti wajib mendatangkan khobarnya. Ketika kamu mengatakan mubtada berarti ada khobar di situ, jangan dihilangkan, jangan ditinggalkan. Yang namanya mubtada wajib ada khobar di situ. Nah, mana khobarnya? Yuridu, dalam bentuk sebuah kalimat. Bagaimana cara mengerobnya setelah kita yuridu fi'il mudhari wa fa'iluhu selesai? Nah, baru di sini kita khobarnya wal jumlatu. Apa itu wal jumlah? Dan kalimat yuridu ini terdiri dari apa kalimatnya? Fi'il fa'il. Berarti wal jumlatu minal fi'li wal fa'il. Kalimat yang terdiri daripada fi'il dan fa'il ini, khobar itu apa? Marfu apa masuk? Berarti fi mahalli raf'in
khobar li Muhammadin, sebagai khobar dari Muhammad. Berarti bentuk khobarnya ini adalah khobar kan sudah kita belajar khobar itu ada dua, mufrad, ghairu mufrad. Khobar itu ada dua, mufrad sama ghairu khobar ghairu mufrad ini adalah khobar yang bentuknya sebuah apa itu kalimat? Fi'il fa'il atau isim mubtada jumlah itu ada dua, ismiyah yaitu mubtada khobar, fi'liyah fi'il dan fa'il. Paham dah ini? Berarti wal jumlah itu kan seperti yang saya katakan tadi, meng-i'rab itu adalah bercerita. Coba ceritakan si ini, oh ini adalah saudari ini, dia suka menghayal, dia suka tidur, dia suka begini. Ceritakan kondisinya saat kamu diperlihatkan. Yuridu saat ini ya statusnya sebagai ini, tapi nanti di kalimat yang lain bisa berbeda. Paham tak? Nah, yuridu ini adalah sebuah kalimat, wal jumlah minal fi'li wal fa'il, terdiri daripada fi'il dan fa'il, fi mahalli raf'in. Apa arti mahal? Pada kedudukan rafa'nya khobar mubtada. Nanti yang belum paham belajar. An, baru setelah selesai mubtada khobar, baru an. An apa? Harfu masdarin wa nasbin. Yadhhaba fi'lun mudhari subun. Terus wa fa'iluhu dua, kembali kepada Muhammad. Nah, ini belum selesai. An yukhafifah sama i'rabnya sama yadhaba, fi'il mudhari, fa'ilnya musatir, takdiruhu huwa. Ankum, an harfu jar, terus nah, perhatikan, jar majrur itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, mesti ada kalimat setelahnya. Dia bergantung pada kalimat setelahnya. Bisa enggak kita ila suki? Bisa enggak buat kalimat langsung ila suki? Alal kursi? Enggak ada. Bisa enggak langsung mengatakan alal kursi? Bisa enggak? Alal maktabi? Bisa enggak? Mesti ada kalimat fi'il atau apa? Isim fa'il sebelum. Nah, misalkan jalastu alal kursi. Jadi ada kalimat, berarti alal kursi bergantung kepada jalas muta'alliq. Paham? Zahabtu ila suki ini muta'alliqon kepada zahab. Faham? Jadi jar dan majrur, an harfu jarrin, kum. Ini i'rab dhamir, sebuah dhamir. Kum ini sebuah nah, barizun, nampak dhamirnya. Muttasilun, dia bersambung dengan an. Mabniun ala sukun. Kalau i'rab yang lain mabniun ala dham, nanti min ini lil jamaah, tanda jamaah, tapi secara ringkas kita i'rab kum mabniun ala sukun fi mahalli jarrin majrurun bi an. Al jar wal majrur, jar dan majrur an sama kum fi mahal muta'alliqani bi yukhaffifa. Dia bergantung kepada fi'il yukhaff. Paham ini? Nah, belajar i'rab itu. I'rab kedua. Kita i'rab lagi biar paham i'rab. Yang ringkas saja nanti yang lain. Idan tanjahah. Kalau begitu kamu akan berhasil, kamu akan sukses. Idan ini biasanya jawaban atas
atau respon atas ucapan seseorang. Perhatikan, idzan ini untuk merespon apa? Untuk merespon ucapan seseorang. Misalkan ada orang mengatakan, pokoknya sekarang saya harus rajin, sekarang saya harus sungguh-sungguh, maka nyeletuklah merespon. Ada orang, idzan tanjaha, kalau begitu kamu akan sukses. Paham tidak ini idzan ini? Untuk merespon ucapan atau ungkapan orang lain. Mulai sekarang saya rajin mandi, kata si A. Saya akan bersih-bersih, saya akan pakai sabun 3 kali sehari. Nah, teman yang lain yang merespon, begitu dia dengar, oh kalau begitu kamu akan menjadi manusia yang bersih, atau kamu akan menjadi putih atau apa. Jadi idzan ini untuk merespon ungkapan seseorang. Idzan tanjahah, berarti ada kalimat sebelumnya, ada orang yang mengatakan, sa'ajtahidu fi durusi, saya akan sungguh-sungguh dalam pelajaran saya. Sa'ahfadhu durusi, saya akan menghafal pelajaran saya. Maka ada yang menjawab, idzan tanjahah, kalau begitu kamu akan paham ini? Jadi idzan ini tidak bisa langsung idzan tanjahah, mesti merespon apa? Nah, paham ini? Saya akan berjualan, saya akan berbisnis. Oh kalau begitu kamu akan jadi orang kaya. Nah, berarti ini dialog antara dua orang. Jawabannya idzan. Idzan tanjahah. Idzan apa? Harfu jawabin wa jazain wa nas. Perhatikan. Idzan harfu jawab. Apa arti jawab? Untuk menjawab. Makanya saya ulang lagi, i'rab itu kita bercerita. Ini apa ini? I'rab kan ini. Ini adalah pen, spidol, mereknya Senoman, tutupnya warna biru. Paham? Warna tintanya berwarna hitam. Ini namanya i'rab. Paham enggak? Nah, coba i'rabkan saya ini nih, kamu i'rab ini. Ini adalah, terus ini penghapusnya warna, busanya warna, ini i'rab, bukan ngarang-ngarang. Paham enggak Nah. Jadi idzan ini apa? Harfu jawab. Apa arti harfu jawab? Huruf yang digunakan untuk menjawab atau wajaza dan balasan. Jawab, menjawab, wajaza dan balas. Kan kalau saya rajin, balasannya sukses. Kalau kamu makan, balasannya kenyang. Sa'akulu kathiran, saya akan makan banyak. Idzan asba', jika demikian kamu akan kenyang. Berarti jawaban atas, respon atas ucapan orang yang mengatakan saya akan makan banyak adalah idzan tasba', kalau begitu kamu akan kenyang. Maka makan itu balasannya adalah kenyang. Berarti idzan ini harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Wa nasbin karena menasabkan fi'il mudhari'. Paham ini? Idzan harfu jawabin wa jazain. Paham enggak kenapa dibilang begitu? Kemudian tanjaha fi'lun bobian. Ini ibaratnya jangan, makanya saya bilang kalau nge-i'rab itu lihat kalimat, jangan ini adalah sebuah sendok warnanya kuning berarti kamu ngantuk. Ini sudah jelas-jelas idzan, masih kenaan, berarti dia masuk oleh enggak kenaan, berarti kamu masih ngarang. Coba i'rabkan saya ini. Ini adalah pen, mereknya Senoman, tutupnya itu, jangan, ini sudah jelas-jelas idzan kok, bi'an, mana an? Atau an goib di sini. Paham? Mansubun bi'idzan. Kemudian
anta. Ingat, kalau dia ya berarti huwa, kalau tak berarti an, atau bisa jadi iya, tergantung. Kalau di sini Fatimah berarti iya, kalau pakai tak langsung berarti kamu sukses, berarti fa'ilnya ka. Kalau iya berarti huwa. Paham ini? Belajar bacuan. Nanti sekarang enggak kejar tayang, yang penting paham sekarang. Harus biar merasakan manisnya belajar itu, harus biar paham. Kalau sekedar ini enggak paham itu enggak manis. Ya, nanti harus nahu sorof itu harus diimbangi sebagai bekalmu di masa yang akan datang dan bekalmu setelah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi persiapkan bekal kita sebanyak-banyaknya sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan sampai sini. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus diingatkan dengan keras. Dalam majelis itu harus tenang. Kalau kamu masih ribut kayak dia, berarti ilmu adab itu belum masuk. Imma kamu ngantuk, imma kamu faham, atau belum dapat hidayah. Makanya kalau masuk dalam majelis ilmu, masih ribut, masih ngobrol, ini berarti kamu belum faham. Masuk dalam majelis ilmu itu salam, kemudian kamu duduk manis, buka buku, murajaah, doa kepada Allah. Supaya dibukakan ilmunya, supaya diberikan kemudahan dalam memahami ilmu. Saya ingin jangan terulang lagi. Jadi buat kayak pasar itu paling saya tidak suka itu. Jadi jangan bersikap seperti orang dungu yang tidak paham apa-apa. Kalau seperti Sarlan itu diwajari. Kenapa? Karena memang orang yang berkebutuhan khusus. Lah kamu, kecuali kalau kamu berkebutuhan khusus, masuk LSB, SLB, sekolah luar biasa. Adab-adab itu harus diperhatikan. Makanya begitu saya didik zaman-zamannya Hesti, Suhada. Zaman dulu itu mereka beradab, mereka cerdas. Ya harus disikapi, harus betul-betul. Kayak belajar ini sekarang tidak hanya sebatas apa yang ada di kertas harus dimurajaah. Sekarang pelan-pelan, yang penting faham. Sekarang kita belajar i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 75. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perhatikan halaman 75. Perhatikan, yuridullahu an yukhaffifa ankum. Ambil nasabnya di sini apa? An. Yuridu fi'il apa? Fi'il mudhari. Sebelumnya ada ambil nasab enggak? Enggak. Berarti kita mengi'rabnya seperti apa? Yuridu fi'lun mudhari. Dia marfu apa mansub? Marfu'un. Berarti yuridu fi'lun mudhari marfu'un. Tanda rafa'nya apa di situ? Apa tanda rafa'nya di situ? Yuridu. Kok ragu-ragu? Apa tanda rafa'nya yuridu di situ? Dhammah.
Harus yakin, lihat di situ. Yuridu fi'lun mudhari, kemudian marfu'un. Apa tanda rafa'nya? Marfu'un. Wa alamatu. Apa itu wa alamatu? Dan tanda raf'ihi, tanda rafa'nya dhammatun. Dhammah. Apakah di situ zahiratun atau mustatirun? Zahiratun di mana? Fi akhirhi atau ala. Berarti mengerop itu, perhatikan, jangan nundang ke bawah, nanti tidak paham-paham kamu. Nanti akan tiba waktunya kita akan belajar dalam adab gimana kita belajar. Ada. Makanya kalau ketika dijelaskan ada gini, itu tanda anak tidak perhatikan. Sudah sampai tidak pembahasan ketika kita menjelaskan caranya itu al-isra'. Nah, mungkin yang kemarin itu akan kita bahas al-isra', perhatian. Ketika disuruh aja nih nunduk kayak sama beberapa santriwati yang itu artinya tidak paham deh. Ketika dijelaskan dia fokus dengan buku atau apa, atau dia pusing. Nah, sebenarnya kemarin pembahasan kita di situ harus saya jelaskan dengan tegas. Jadi yuridu. Nah, saya ulangi lagi, mengerop itu, dalam mengerop itu kita menjelaskan status sebuah kata. Nah, ini erop nih. Coba erop ini, bisa enggak? Ini adalah sebuah bendera yang berwarna merah putih, tiangnya berwarna silver. Paham? Ini erop. Coba eropkan saya kipas ini. Ini adalah kipas dengan merek Regency. Kemudian warna kaki-kakinya warna hitam. Kemudian tempat ininya berwarna silver dan seterusnya. Ini namanya erop. Kita menjelas. Sekarang kalau erop ini adalah sebuah papan tulis berwarna putih. Kita menggunakan ini itu erop. Nah, sekarang yuridu, kamu erop. Apa yuridu itu? Oh, yuridu ini fi'il mudhari. Bukan ngarang-ngarang, erop itu sekedar kita mengucapkan dengan lisan. Bukan hanya sebatas kita sebut dengan lisan, enggak. Yuridu itu apa? Apa status yuridu? Fi'il mudhari. Berarti bilang fi'il mudhari. Dia sekarang marfu apa majrur? Apa mansub? Marfu. Apa alasannya marfu? Karena tidak diawali oleh amil nasab atau amil jazam. Marfu'un. Di sini apa tanda rafa'nya? Maka kita mengatakan wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya kalau dia mansubun wa alamatu nasbihi, kalau majrurun wa alamatu jarrihi, majzumun wa alamatu jazmihi. Apa tanda rafa'nya di sini? Dhammatun. Kelihatan enggak? Zahiratun. Apa itu zahir? Nyata. Ala akhirih atau fi akhirih. Sudah selesai. Sekarang kalimat setelahnya. Yang mana? Lihat. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Beli pen bagian sapras. Beli pen yang baru. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Jadi mengerop ini menjelaskan status sebuah kali. Yuridu fi'lun mudhari. Kalau tidak diawali oleh amil nasab di depannya, berarti kita mengatakan marfu. Kenapa marfu? Karena tidak ada amil nasab sebelumnya yang menasabkan atau amil jazam yang menjazamkan.
maka dia statusnya wa alamatu raf'i, apa tanda rafa'nya? Dhammatun zahiratun ala akhiri. Allahu setelah fi'il urutannya apa? Fa'il. Ada fi'il pekerjaan, ada yang mengerja fi'il fa'il. Allahu lafzul jalalah. Jadi langsung jangan mengatakan Allahu fa'il langsung, tapi karena ini Allahu lafzul jalalah ini khusus untuk kalimat Allah atau nama Allah. Tapi kalau yang selainnya langsung fa'il. Allahu lafzul jalalah ini fa'ilun. Statusnya sebagai fa'il. Terus dia kenapa di sini marfu? Apa tanda rafa'nya? Dhammatun zahiratun akhiri. Selesai mengerop ini. Sekarang mengerop setelahnya an. An ini apa ini? Amil nasab. Berarti kita mengatakan an harfu masdarin wa nasbin. Cukup sampai situ. An harfu masdarin wa nasbin. Kenapa an dikatakan harfu masdarin? Kenapa an dikatakan harfu masdarin? An dan fi'il yang setelahnya bisa digabung, bisa dilebur menjadi boleh kita mengatakan an yukhaffifa atau masdar. Apa khaffafa yukhaffifu? Takhfifan. Kayak kalau sudah belajar nanti malam belajar habis sisa itu ada jadwalnya. Mulai besok malam. Sorof itu. Jadi biar cepat belajar sorof, biar bisa belajar bagaimana merubah menjadi masdar. Ini wazannya fa'ala yufa'ilu taf'ilan, khaffafa yukhaffifu takhfifan, kallama yukallimu takliman. Jadi boleh mengatakan yuridullahu takhfifa ankum, takhfifakum, atau yuridullah an yukhaffifa ankum. Wa nasbin karena menasabkan fi'il mudhari. An harfu masdarin wa nasbin. Yukhaffifa fi'lun mudhari. Ini lihat nih, jangan lihat saya nih. Terus nah, dia mansub kalau didahului oleh amil. Kalau di sini tidak ada amil nasab, dia marfu. Kalau ada amil nasab berarti dia kalau ada amil jazam dia majzum. Ingat, fi'il mudhari hukum asalnya jika tidak didahului oleh amil nasab dia marfu. Yukhaffifa ulang, fi'lun mudhari mansubun bi'an. Yang menyebabkan dia masuk itu adalah an. Terus wa ala terus kaidah yang setiap fiil ada fa'il. Setiap fiil ada Kalau nampak seperti ini fa'ilnya tinggal kita sebutkan. Kalau tidak nampak berarti kita mengatakan wa fa'iluhu dhamirun. Nampak enggak dhamirnya? Mustatirun. Apa arti mustatir? Tersembunyi. Mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Jadi ada dhamir huwa di sini. Yuridullah an yukhaffifa. Siapa yang ingin meringankanmu? Allah. Jadi dhamir di sini itu huwa kembali kepada Allah. Paham tak ini? Jadi kalau fiil tidak kelihatan dhamirnya di sini berarti dhamirnya mustatir. Imma huwa, imma nahnu, imma hiya. Paham? Tergantung. Berarti di sini pakai iya, yukhaffifa, kembali kepada Allah. Berarti yang akan meringankanmu siapa? Allah. Di sini fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa, dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Takdiruhu apa arti takdiruhu? Yang kita perkirakan, yang kita niatkan itu adalah dhamir
Wa. Misalkan yuridu an yadhhaba. Yuridu, apa artinya? Dia ingin pergi. Siapa yang ingin pergi? Yuridu atau Muhammadun yuridu an yadhhaba. Muhammad ingin pergi. Siapa yang ingin pergi? Muhammad. Berarti fa'ilnya siapa? Muhammad. Ada enggak? Berbentuk dhamir mustatir takdiruhu Muhammad. Paham enggak? Nah, ini bagaimana mengi'rabnya? Muhammadun sebagai fa'il apa sebagai maf'ul? Mubtada. Isim yang berada di awal kalimat statusnya sebagai mubtada. Muhammadun mubtada. Terus barusan saya mengatakan, saya bilang setiap fiil ada fa'il. Dekman sebulan barusan ini. Nih, suruh lihat video barusan. Setiap fiil mesti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Ini sama dengan ini. Jangan lolos-lolos-losan. I'rab dulu yuridu. Dan fa'ilnya, kan fi'il itu mesti wajib ada wa fa'iluhu, dan fa'ilnya mana? Dhamirun mustatirun. Apa arti mustatir? Lawan dari mustatir, apa lawannya? Barizun lawannya nah, di sini dhamirnya baris apa mustatir? Ulang, wa fa'iluhu fihi jawazan. Apa arti jawazan? Boleh dia tersembunyi. Jawaz itu artinya ya juzu. Jaizun, jawazan artinya ya juzu, jaizun, jawazan. Fihi padanya jawazan. Nah, mustatirun fihi. Mustatirun fihi artinya dia tersembunyi di sini. Jawazan hukumnya takdiruhu, apa takdirnya yang sembunyi di sini? Huwa, kembali kepada Muhammad. Nah, setelah itu apa i'rabnya? Jangan terburu-buru. Ingat kunci di kepalamu. Mubtada wajib ada khobar. Ini hal-hal dasar masih tidak paham ini, makanya sekarang ini sistem belajar harus sistem dipers biar mubtada wajib mencari Kamu tadi bilang mubtada, berarti harus ada khobar. Kamu bisa dibilang istri, bisa enggak dibilang istri? Tidak bisa dibilang seorang istri kalau belum nih hamda ini. Bisa enggak dibilang ini seorang suami? Kalau ini bisa dibilang seorang suami karena sudah nikah, ada istrinya. Tinggal disebutkan siapa istrinya. Kalau kamu ini seorang istri, bisa enggak? Kenapa enggak bisa? Karena belum ada suami. Sekarang di sini ada istrinya. Yang mana suaminya? Ada mubtada, harus ada khobar. Paham enggak ini? Ini dasar nih, sering saya jelaskan.
Mubtada itu wajib dengan khobar. Kamu setelah mengatakan mubtada berarti wajib mendatangkan khobarnya. Ketika kamu mengatakan mubtada berarti ada khobar di situ, jangan dihilangkan. Jangan ditinggalkan. Yang namanya mubtada wajib ada khobar di situ. Mana khobarnya? Yuridu, dalam bentuk sebuah kalimat. Bagaimana cara mengerobnya setelah kita yuridu fi'il mudhari wa fa'iluhu selesai? Nah, baru di sini kita khobarnya wal jumlatu. Apa itu wal jumlah? Dan kalimat yuridu ini terdiri dari apa kalimatnya? Fi'il fa'il. Berarti wal jumlatu minal fi'li wal fa'il. Kalimat yang terdiri daripada fi'il dan fa'il ini, khobar itu apa? Marfu apa mansub? Berarti fi mahalli raf'in khobar li Muhammadin. Sebagai khobar dari Muhammad. Berarti bentuk khobarnya ini adalah khobar Kan sudah kita belajar khobar itu ada dua, mufrad, ghairu mufrad. Khobar itu ada dua, mufrad sama ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad ini adalah khobar yang bentuknya sebuah apa itu kalimat? Fi'il fa'il atau isim mubtada jumlah itu ada dua, ismiyah yaitu mubtada khobar, fi'liyah fi'il dan fa'il. Paham dah ini? Berarti wal jumlah itu kan seperti yang saya katakan tadi, mengi'rab itu adalah bercerita. Coba ceritakan si ini, oh ini adalah saudari ini, dia suka menghayal, dia suka tidur, dia suka begini. Ceritakan kondisinya saat kamu diperlihatkan. Yuridu saat ini ya statusnya sebagai ini, tapi nanti di kalimat yang lain bisa berbeda. Paham tak? Nah, yuridu ini adalah sebuah kalimat wal jumlah minal fi'li wal fa'il, terdiri daripada fi'il dan fa'il fi mahalli raf'in. Apa arti mahal? Pada kedudukan rafa'nya khobar mubtada. Nanti yang belum paham belajar. An, baru setelah selesai mubtada khobar baru an. An apa? Harfu masdarin wa nasbin. Yadhhaba fi'lun mudhari subun. Terus wa fa'iluhu huwa, kembali kepada Muhammad. Nah, ini belum selesai. An yukhafifah sama i'rabnya sama yadhaba, fi'il mudhari, fa'ilnya mustatir, takdiruhu huwa. Ankum, an harfu jar, terus nah perhatikan, jar majrur itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, mesti ada kalimat setelahnya. Dia bergantung pada kalimat setelahnya. Bisa enggak kita? Ila suki. Bisa enggak buat kalimat langsung ila suki? Alal kursi. Enggak ada. Bisa enggak langsung mengatakan alal kursi? Bisa enggak? Alal maktabi, bisa enggak? Mesti ada kalimat fi'il atau apa? Isim fa'il sebelum. Nah, misalkan jalastu alal kursi. Jadi ada kalimat, berarti alal kursi bergantung kepada jalas muta'alliq. Paham? Zahabtu ila suki ini muta'alliqon kepada zahab. Faham? Jadi jar dan majrur, an harfu jarrin, kum. Ini i'rab.
Dhamir, sebuah dhamir. Kum ini sebuah nah, barizun, nampak dhamirnya. Muttasilun, dia bersambung dengan an. Mabniun ala sukun. Kalau i'rab yang lain mabniun ala dham, nanti min ini lil jamaah, tanda jamaah, tapi secara ringkas kita i'rab kum mabniun ala sukun fi mahalli jarrin majrurun bi an. Al jar wal majrur, jar dan majrur an sama kum fi mahal muta'alliqani bi yukhaffifa. Dia bergantung kepada fi'il yukhaff. Paham ini? Nah, belajar i'rab itu. I'rab kedua. Hapus sekali Aziz. Hapus sekali. Kita i'rab lagi biar paham i'rab. Ini sudah halaman ini tidak pernah i'rab, harus paham lagi. Mana yang mau di-i'rab? Tidak apa-apa, yang kedua ya, nanti. Yang kedua hampir sama dengan yang pertama. Yang ringkas saja nanti yang lain. Idan tanjahah. Kalau begitu, kamu akan berhasil, kamu akan sukses. Idan ini biasanya jawaban atas atau respon atas ucapan seseorang. Perhatikan. Idan ini untuk merespon apa? Untuk merespon ucapan seseorang. Misalkan ada orang mengatakan, pokoknya sekarang saya harus rajin. Sekarang saya harus sungguh-sungguh. Maka nyeletuklah merespon ada orang idzan tanjah. Kalau begitu kamu akan sukses. Paham enggak ini idzan ini? Untuk merespon ucapan atau ungkapan orang lain. Mulai sekarang saya rajin mandi, kata si A. Saya akan bersih-bersih, saya akan pakai sabun 3 kali sehari. Nah, teman yang lain merespon. Begitu dia dengar, oh kalau begitu kamu akan menjadi manusia yang bersih. Atau kamu akan menjadi putih atau apa. Jadi idzan ini untuk merespon ungkapan seseorang. Idzan tanjahah. Berarti ada kalimat sebelumnya, ada orang yang mengatakan, sa'ajtahidu fi durusi. Saya akan sungguh-sungguh dalam pelajaran saya. Sa'ahfadhu durusi. Saya akan menghafal pelajaran saya. Maka ada yang menjawab idzan tanjahah. Kalau begitu kamu akan paham ini? Jadi idzan ini tidak bisa langsung idzan tanjahah. Mesti merespon apa? Nah, paham ini? Saya akan berjualan, saya akan berbisnis. Oh, kalau begitu kamu akan jadi orang kaya. Nah, berarti ini dialog antara dua orang. Jawabannya idzan. Idzan tanjahah. Idzan apa? Harfu jawabin wa jazain wa nas. Perhatikan. Idzan harfu jawab. Apa arti jawab? Untuk menjawab. Makanya saya ulang lagi, i'rab itu kita bercerita. Ini apa ini? I'rabkan ini. Ini adalah pen spidol. Mereknya Senoman, tutupnya warna biru. Warna tintanya berwarna hitam. Ini namanya i'rab. Paham enggak? Nah, coba i'rabkan saya ini Nih. Kamu. I'rab ini. Ini adalah terus ini penghapusnya warna, busanya warna. Ini i'rab. Bukan ngarang-ngarang. Paham enggak Nah. Jadi idzan ini apa? Harfu jawab. Apa arti harfu jawab? Huruf yang digunakan untuk menjawab atau
wa jaza dan balasan. Jawab, menjawab, wa jaza dan balas. Kan kalau saya rajin, balasannya sukses. Kalau kamu makan, balasannya kenyang. Sa'akulu kathiron, saya akan makan banyak. Idzan asba, jika demikian kamu akan kenyang. Berarti jawaban atas, respon atas ucapan orang yang mengatakan saya akan makan banyak adalah idzan asba. Kalau begitu kamu akan kenyang. Maka makan itu balasannya adalah kenyang. Berarti idzan ini harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Wa nasbin karena menasabkan fi'il mudhari'. Paham ini idzan harfu jawabin wa jazain? Hah? Paham enggak kenapa dibilang begitu? Kemudian tanjaha fi'lun wabi'an. Ini ibaratnya jangan, makanya saya bilang kalau nge-Eropa itu lihat kalimat, jangan ini adalah sebuah sendok warnanya kuning berarti kamu ngantuk. Ini sudah jelas-jelas izan julun matin masih kenaan, berarti dia masuk oleh tidak kenaan, kamu berarti kamu masih ngarang. Coba Eropkan saya ini adalah sebuah sendok sambil ngempet elor